Tetapi malam itu Charlie Chandra sama sekali kita tidak bisa bertemu. Karena malam itu saya sampai tengah malam juga ada di lapangan. Saya juga melihat rumah itu lampunya dimatikan 2 jam. Lampunya dimatikan 2 jam. Tadi disampaikan ada orang tua dari Pak Charlie itu yang memerlukan penanganan medis. Itu darurat pada waktu itu. Dia bukan maling tanah, begitu juga papanya. Anak saya setiap malam mencari papanya, selalu menanyakan dedinya ada di mana. Saya bilang dedinya lagi kerja, dan ini dia ada tulisan buat dedinya. From Christopher, for Daddy, I love you because you are the best, and you are hard working. Ini sangat menyakitkan sekali buat kita. Sehubungan dengan adanya upaya paksa berupa penangkapan yang dilakukan secara brutal, melabrak aturan dan melanggar hak asasi Charlie Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentu saja kita semua berduka, kita semua berbelasungkawa, kita semua prihatin karena hari ini negara kita mengalami tragedi. Yang saya pikir tragedi ini hanyalah simbolik. Apa yang nampak dan terjadi dialami oleh Pak Charlie Chandra hanyalah fenomena gunung es, karena nasib yang dialami oleh orang yang punya tanahnya dirampas dan dikriminalisasi di proyek PIK 2 ini bukanlah hanya dialami oleh Pak Charlie Chandra. Kenapa? Karena masih banyak korban-korban perampasan tanah lainnya yang memang kita ketahui mereka mengeluh, tetapi memang sedikit sekali yang berani menyampaikan kepada rakyat berjuang untuk membela haknya. Dan tentu saja kami sangat apresiasi ya kepada Pak Charlie Chandra, karena beliau ini setelah menjadi korban dan pernah juga ditahan oleh penyidik, tidak kemudian diam, dan akhirnya kita tahu ada masalah di negara kita, khususnya di wilayah Tangerang, Banten, ada masalah perampasan tanah di PIK 2. Hari ini kita ingin merespon apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Polda Banten ya, berkaitan dengan penangkapan Pak Charlie Chandra. Kami ingin tegaskan bahwa rilis Polda Banten bersifat prematur dan tidak komprehensif, sehingga hal-hal yang khususnya berkaitan dengan hak-hak rakyat, hak-hak seorang tersangka, bahkan peristiwa yang kita tahu ramai di sosial media tidak diklarifikasi oleh Polda Banten dan dianggap tidak pernah terjadi. Polda Banten seolah-olah sedang menegakkan hukum, padahal kami berkeyakinan, mohon maaf suaranya ya biar nggak ini. Polda Banten, kami berkeyakinan Polda Banten tidak sedang melakukan proses penegakan hukum, tetapi secara telanjang dan terbuka melakukan kezaliman terhadap rakyat, melakukan pelanggaran prosedur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahkan kami bisa tegaskan Polda Banten sedang melayani kepentingan oligarki PIK 2 yang dimiliki oleh Aguan dan Antoni Salim, karena terlalu berani ya melakukan pelanggaran yang secara telanjang sudah kita ketahui. Namun demikian hari ini kita harus menyampaikan kepada publik tentang fakta apa sejatinya yang terjadi, sehingga selanjutnya terserah kepada rakyat, kami serahkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini penting, kenapa? Agar jangan sampai klien kami ya, Pak Charlie Chandra yang ditangani LBH AP Muhammadiyah yang dipimpin oleh Pak Gufroni SHMH itu sudahlah menjadi korban, masih pula difitnah mafia tanah, difitnah penjahat, difitnah bapaknya penjahat TPO dan seterusnya. Jadi ini yang penting. Baik, hari ini kita akan melakukan konferensi pers, dan untuk mengawali tentu kita ingin tahu peristiwa apa yang terjadi. Dan di sini di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Gufroni SHMH selaku koordinator dalam penanganan kasus Pak Charlie Chandra. Memang banyak sekali tim PH yang terlibat, tapi beliaulah koordinatornya dari Lembaga Advokasi Publik, Lembaga Bantuan Hukum LBH Muhammadiyah. Kepada Pak Gufroni kami persilahkan. Baik, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Bang Sinudin yang telah memberikan kepada kami untuk menyampaikan kronologis penangkapan klien kami Cari Chandra, bahwa pada tanggal 17 Mei 2025 atau tepatnya hari Sabtu siang saya memang dihubungi Cari Chandra. Menginformasikan bahwa ada sejumlah petugas dari Polda Banten yang hendak melakukan penangkapan. Ya, di kediamannya di Golf Residence, Kemayoran, Jalan Geria Utama, Pademangan di Jakarta Utara. Dan saat itu juga karena Cari Chandra tidak ada siapapun yang mendampingi, saya kemudian meluncur ke kediamannya. Ya, jadi saya minta agar polisi untuk tidak serta-merta melakukan penangkapan sebelum ada penasihat hukum yang mendampingi. Dalam perjalanannya memang saya juga dihubungi oleh penyidik Polda untuk supaya tidak perlu menunggu saya, kira-kira begitu. Tapi saya bilang nggak bisa, saya harus memastikan bahwa klien kami dalam keadaan baik-baik saja dan tidak boleh ada penangkapan sebelum saya datang. Akhirnya telepon saya matikan waktu itu. Di lokasi kira-kira 1,5 jam ya, karena tempat tinggal saya dengan tempat tinggal Bapak Cari cukup jauh. Nah, di sana memang saya bertemu dengan beberapa penyidik ya, ada AKP Yanhendra, ada Aibda Nana Purwana, ada Aibda Nana Ruhyana, dan yang lainnya. Dan memang saya sempat bernegosiasi dulu. Saya ingin memastikan seperti apa peristiwanya. Saya minta diperlihatkan mana surat perintah penangkapannya, mana surat perintah penggeledahannya. Memang ada diperlihatkan waktu itu, kemudian saya meminta izin untuk bertemu Cari Chandra. Jadi saya masuk ke dalam, kemudian ya ketemulah kita di dalam dengan Cari Chandra, saya Pak Cari dengan istri, kalau tidak salah bertiga. Kemudian saya mendapatkan penjelasan dari Cari Chandra dan tentu kita menyepakati bahwa memang proses penangkapan itu sebetulnya prematur ya. Tidak sebagaimana yang diatur dalam KUHP, karena pada saat itu kami dari tim kuasa hukum sebetulnya sedang menunggu jawaban atau tanggapan dari Polda Banten terkait surat permohonan yang kita layangkan sebelumnya, di mana di dalam surat itu kami meminta agar proses pidana ini untuk sementara dihentikan, mengingat karena tim kuasa hukum Cari Chandra juga sudah mengajukan gugatan perdata secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Makanya pada saat Cari Chandra diperiksa di Polda, dalam keterangannya bahwa klien kami tidak bersedia untuk diperiksa sebelum ada jawaban dari Polda yang mengabulkan atau menanggapi surat yang kita layangkan. Namun ternyata tiba-tiba di hari yang Sabtu itu ternyata sudah banyak anggota kepolisian yang kurang lebih mungkin 20 orang yang tiba-tiba berusaha untuk melakukan penangkapan. Memang telah terjadi negosiasi yang cukup alot dan panjang, dan sebagaimana kita ketahui bahwa itu juga prosesnya sampai malam. Sabtu malam, dan juga penyidik juga tidak berhasil untuk melakukan penangkapan sehingga mereka menemui kita untuk kita akan tarik diri. Saya masih ingat kata-katanya. Jadi kita penyidik akan tarik diri untuk tidak melakukan penangkapan, dan saya minta saya ya selaku kuasa hukum untuk menjamin bahwa Cari Chandra akan datang dalam panggilan nanti. Saya waktu itu negosiasi kalau bisa hari Selasa lah, ya jangan Senin kan gitu. Ternyata memang suratnya untuk pemeriksaan di hari Senin. Nah, proses itu ternyata tidak sebagaimana yang kita sepakati. Ternyata sampai malam hari itu, sampai jam 12, kami memprediksi kemungkinan jam 24.00 sudah tarik diri. Ternyata sampai jam 1 itu masih ada anggotanya. Bahkan sebelumnya memang sempat lampu dimatikan selama 2 jam itu, sehingga kami juga tetap bertahan untuk memastikan bahwa malam itu tidak ada penangkapan.
gitu ya. Kemudian keesok harinya ada intimidasi yang sebetulnya ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang tadi malam. Ternyata mereka masih berupaya agar Cari Chandra bisa untuk ditangkap dengan modus misalnya ada dari tim kesehatan yang datang, gitu ya, untuk diperiksa. Ini kan kami melihat bahwa ini ada modus agar Cari keluar langsung dibawa. Tapi ternyata Cari Chandra tetap bersikukuh kan gitu, kita akan nanti memberi panggilan dan seterusnya. Dan yang mengagetkan buat kami ternyata tindakan polisi itu sudah berlebihan. Kalau di hari pertama hari Sabtu itu sampai malam masih bisa tuh akses keluar masuk orang. Masih bisa misalnya memesan makanan. Tapi di hari selanjutnya di hari Minggu itu sudah tidak boleh lagi pesan makanan, dilarang. Kemudian tamu-tamu juga tidak boleh lagi masuk ke dalam. Bahkan sampai masih ada menggedor pintu rumah, kemudian bahkan ada kondisi di mana ada orang tua istri Cari Chandra yang berusia 82 tahun dalam kondisi fisiknya yang sangat tergantung pada peralatan medis karena kan waktu itu dimatikan lampunya 2 jam. 2 jam listrik. Oke. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 pukul 10.00 tim penasihat hukum Cari Chandra mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran ke Polda Banten. Ya. Yang ditujukan kepada Ditreskrimum Polda Banten, UP AKP Yan Hendra SAMH. Jadi Senin itu pagi Pak Bang Wasidudin telah mengirimkan surat untuk bahwa pada hari Senin klien kami tidak bersedia untuk diperiksa karena tidak sesuai dengan KUHAP. Karena dalam ketentuan pemanggilan itu setidak-tidaknya adalah minimal 3 hari. Jadi bayangkan suratnya itu hari Minggu ya. Minggu kemudian untuk diperiksa di hari Senin. Jadi sangat waktunya sangat sedikit sekali. Kemudian Senin tanggal 19 2025 sekitar pukul 18 ya, jam 18.45 kebetulan kami ada di Polres Jakarta Utara. Kami ditelepon oleh saudara Cari Chandra bahwa ini sudah akan ada upaya paksa gitu loh, dengan cara mulai untuk merusak pintu. Jadi diberitakan bahwa sebelumnya sudah ada banyak anggota-anggota polisi, ini sesuatu yang di luar dugaan. Jadi benar saja bahwa pada sekitar pukul 18.45 itu petugas Polda Banten memaksa masuk rumah Cari Chandra dengan mendobrak pintu dan jendela rumah. Jadi awalnya jendela dulu dia masuk salah satu, kemudian pintu luar itu dibuka, kemudian pintu dalam juga dijebol, ditendang dengan sepatu sehingga saat itu Cari Chandra yang memang posisinya sedang berada di depan pintu yang itu kemudian langsung dibawa oleh anggota dari Polda Banten yang hanya bercelana pendek dan berkaus dan tidak mau menunggu tim penasihat hukum yang untuk mendampingi. Jadi kami datang waktu itu Cari Chandra sudah dibawa oleh Polda Banten. Ya. Jadi kami sempat mendokumentasikan waktu itu di lantai 2 ya sebagai barang bukti untuk sewaktu-waktu kita gunakan bahwa telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Banten dengan cara merusak pintu dan jendela rumah. Pada malam hari itu juga sekitar pukul 8 malam atau itu, kemudian kami meluncur ke Polda Banten malam hari itu juga, ya. Dan sampai di sana memang sudah ada penjagaan yang cukup ketat. Bahkan saya lihat di gerbang itu ada beberapa petugas polisi yang berseragam dan dengan memakai senjata yang cukup lengkap. Bahkan di dalam itu saya lihat ada apel malam. Saya tidak tahu apakah malam itu ada apel. Ada pasukan Brimob yang sedang apel di depan masjid di dalam Polda Banten. Kemudian kami memang diberikan masuk. Jadi kami 7 orang, kemudian kami tim PH 3 orang masuk ke dalam. Ketemulah kami dengan Direktur Kriminal Umum, Kasubdit, Wakil Direktur dan penyidik-penyidik yang lain.
Tetapi malam itu Cari Chandra sama sekali kita tidak bisa bertemu. Kami berupaya kepada direktur agar kami bisa bertemu dengan Cari Chandra untuk memastikan kondisinya. Apakah beliau baik-baik saja? Apakah ada bekas-bekas penganiayaan dan seterusnya? Tapi selalu dikatakan bahwa kita harus taat SOP. Tidak bisa kemudian ini Cari Chandra untuk bisa bertemu dengan penasihat hukum sekalipun. Jadi harus ada ada jadwal kunjungan, kira-kira begitu. Dan jadwal kunjungannya adalah hari Kamis, ya. Sehingga hal itulah kemudian kami juga tidak bisa bertemu Cari Chandra malam itu, dan kami memang diperlihatkan ada BAP tebal bahwa katakanlah ini berkasnya sudah lengkap P21 gitu ya. Bahkan diperlihatkan juga surat dari Kejaksaan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa perkara ini sudah P21, maka ini sudah harus segera dilimpahkan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada Senin malam. Kemudian hari Selasanya kita sudah mendengar bahwa Polda Banten melaksanakan press conference, ya, dengan menghadirkan saudara Cari Chandra dengan menggunakan pakaian tahanan dan dalam keadaan diborgol. Jadi ada beberapa hal pernyataan dari Direktur Kriminal Umum yang sebetulnya itu juga sepenggal-sepenggal. Karena mereka bilang bahwa apa yang terjadi narasi di luar itu sepenggal-sepenggal. Jadi karena diputar berulang-ulang, soal itu benar. Saya katakan apa yang disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum itu juga sepenggal-sepenggal. Jadi tidak melihat pokok persoalan yang lebih utuh. Bahwa ada perkara pidana, oke, ada putusan, tetapi jangan lupa bahwa ada perkara perdata yang sudah ingkrah. Di mana Sumita Chandra almarhum dari ayahnya Cari Chandra selaku pembeli itu dikatakan sebagai pembeli beritikat baik. Jadi tidak ada misalnya bahwa Sumita Chandra dianggap melakukan pemalsuan. Jadi kita juga harus luruskan itu. Kemudian ya hari Rabunya kami mendapat informasi bahwa Cari Chandra akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang atau Kejaksaan Tiga Raksa. Maka saat itu juga kami meluncur ke Polda Banten. Ya, hari Selasa siang ternyata sudah keburu dibawa. Jadi akhirnya kita tunggu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa, dan dilakukan serah terima dari Polda Banten ke tim JPU langsung yang menangani nanti. Sudah ada tanda-tanda penyerahan segala macam. Kemudian di hari itu juga sorenya, ya, setelah dari Kejaksaan Negeri Tiga Raksa, Cari Chandra langsung dititipkan di rutan kelas 1A Tangerang atau biasa disebut dengan istilah rutan Jambe. Jadi disitulah kami sempat ketemu, bahkan termasuk di Kejaksaan Negeri kita sempat ngobrol sedikit dan kita berikan support. Intinya Cari Chandra dalam keadaan sehat, tegar, dan siap untuk menghadapi kasus walaupun ini adalah yang terjadi yang 2 kali. Mungkin itu saja kronologi singkatnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pendalaman terhadap kronologis, karena hadir juga Bang Samsir Jalil, salah satu kuasa hukum yang bisa menambahkan apa yang belum tersampaikan. Tapi saya ingin tegaskan kepada Polda Banten, juga seluruh kepolisian Republik Indonesia, terutama kepada Bapak Listio Sigit Prabowo, bahwa kita selaku penegak hukum, baik advokat, jaksa, hakim, termasuk penyidik selaku penegak hukum, kita terikat dengan undang-undang. Dan dalam proses penyidikan perkara pidana, acuannya itu sama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan jelas di dalam pasal 70 ayat 1 KUHP ditegaskan bahwa penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada tiap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Jadi tidak benar polisi menyatakan ada SOP khusus sehingga kami PH datang diusir, tidak boleh datang, suruh masuk jam besuk. Memangnya kami ini pengunjung besuk? Memangnya kami ini tamu umum?
Kami ini penasihat hukum, kami ini bekerja berdasarkan surat kuasa. Dasar kami bekerja adalah undang-undang. Prosedur untuk menangani perkara pidana sama. Hakim acuannya KUHP, jaksa acuannya KUHP, advokat acuannya KUHP. Kenapa kok polisi bikin SOP sendiri sehingga menghalangi penasihat hukum untuk ketemu? Apalagi sebelumnya juga polisi secara lancang melakukan penangkapan tanpa didampingi. Dan saya mau klarifikasi, prosedurnya harusnya di depan RT atau RW setempat. Ini tidak ada RT RW-nya yang menyaksikan. Itu sudah mirip teroris saja itu yang jemput. Kalau tadinya tidak ada surat, kami anggap itu OTK itu. Masa kerja kepolisian seperti OTK begini? Ini kan menakutkan, organisasi tak dikenal. Kalau kami misalnya diperlakukan seperti itu, kan ini sebuah kezaliman. Bukan kalau faktanya memang diperlakukan seperti itu. Jadi saya tegaskan, yang dizalimi bukan hanya Charlie Chandra, termasuk kami tim penasihat hukum. Karena KUHP memberikan wewenang kepada kami untuk bertemu dengan klien kami setiap waktu kapanpun. Tapi ternyata polisi menyatakan tidak boleh hanya karena SOP, disuruh masuk jam besuk hari Kamis. Ini kan bukan konteksnya membesuk, ini konteksnya pendampingan klien, apalagi setelah dilakukan penangkapan. Baik, selanjutnya kepada Bang Samsir Jalil untuk bisa menyampaikan. Tolong tim. Ya, selamat datang Pak Samsul Jalal, nanti juga bisa menambahkan fakta karena saat itu juga sudah ada Pak Samsul Jalal. Tetap saja tindakan biadab dari Polda Banten, tidak tahu malu, tetap saja melakukan pemaksaan tanpa mengikuti prosedur KUHP. Dan mohon maaf, saya ingin tambahkan satu hal. Surat penangkapan itu berlaku sebelumnya, tapi kemudian diterapkan atau dikirimkan surat panggilan 1. Ingat, di dalam KUHP, apa yang harus dilakukan oleh polisi jika surat panggilan 1 itu tidak dipenuhi? Terbitkan panggilan kedua, bukan melakukan penangkapan. Dan panggilan itu ya di 112 dan 227 KUHP harus dilakukan dengan cara patut, diberikan langsung, diterima, ditandatangani dalam waktu yang cukup. Waktu yang cukup diatur 227, setidaknya 3 hari. Ini maksa. Tanggal panggilan tanggal 17, diserahkan 18 Mei hari Minggu, disuruh datang Senin tanggal 20 Mei. Wajar kalau saya mewakili klien menyampaikan surat tidak bisa hadir. Kenapa? Karena panggilan itu tidak sesuai prosedur KUHP. Kenapa kami menyatakan itu? Karena masih ada mekanisme panggilan kedua sehingga kami bisa mempersiapkan klien kami dan keluarganya yang trauma dengan tindakan penyidik agar bisa datang menghadap memenuhi panggilan. Tapi alih-alih muncul panggilan kedua, Polda Banten justru melakukan penangkapan secara biadab, secara brutal, tidak mengindahkan hak asasi manusia keluarga. Bukan hanya Pak Charlie, tapi juga hak asasi keluarga. Baik, sebelum ke Pak Samsir, karena ada Pak Samsul Jalal ya, Pak Samsul dulu untuk menjelaskan. Pak Charlie dulu, baik. Bukan, kalau gitu Pak Samsir dulu untuk menceritakan tambahannya. Tolong tim untuk digeser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronologi penangkapan tadi sudah disampaikan dengan lengkap oleh Pak Gufron. Tapi tentunya kasus Pak Charlie Chandra ini kita coba angkat dari awal untuk lahan yang seluas 8, sekian hektar. Ini dimulai pada tahun 1988 ya. Yang itu udah ada AJB yang memang sudah lengkap. Kemudian dari sisi kewajiban keluarga Pak Charlie Chandra ini kan sudah tetap melakukan pembayaran pajak sampai tahun 2023. Tapi proses untuk perampasan ini itu dimulai tahun 2013. Ada bukti chatting dari yang namanya Ali Hanafi Dijaya, itu dari PIK 2 itu menghubungi Bapak Sumita Chandra tahun 2013 untuk proses, ya kalau kita bacakan di sini kan karena dia pemilik lahan mengenai tanah di Desa Lemo yang masuk dalam SK kami. Nah ini kan tentu di tahun 2013 ini yang tanah yang dari 1988 sampai 2013, 25 tahun dikuasai penuh dan dimanfaatkan
secara penuh oleh Pak Sumita Chandra, orang tua dari Pak Charlie Chandra ini setelah 25 tahun mulai ada keinginan untuk mengambil alih. Ini komunikasinya ada dalam chat antara Ali Hanafi Wijaya dengan Pak Sumita Chandra. Kemudian proses inilah berlanjut sampai kemudian Pak Sumita Chandra ini meninggal tahun 2015 di Australia. Kemudian dari sinilah kemudian berangkat masalah perkara kasusnya Pak Charlie Chandra ini, sampai kemudian kami tanggal 17 Mei kemarin sebagai penasihat hukum ini dibuat kaget, sangat kaget. Karena tanggal 29 April kita masih ke Polda Banten itu untuk memenuhi panggilan. Yang di sana kita sudah ada kesepakatan untuk melakukan melakukan seperti yang disampaikan Pak Gufron tadi. Kita menunggu jawaban. Sehingga pada tanggal 19 kemarin itu kita sebenarnya menunggu untuk mendapat jawaban. Tapi yang kita dapati adalah kami dihubungi, saya mula-mula Pak Gufron, untuk penangkapan Pak Charlie Chandra. Jadi ini merupakan ya tadinya ya sifatnya ya tentunya yang saya sampaikan tadi 2013 ada proses perdata ya untuk pembelian lahan. Kemudian dengan tipisnya aja menjadi pidana dan penangkapan. Jadi saya betul-betul sampai hari ini juga saya shock. Karena malam itu saya sampai tengah malam juga ada di lapangan. Saya juga melihat rumah itu lampunya dimatikan 2 jam. Lampunya dimatikan 2 jam. Tadi disampaikan ada orang tua dari Pak Charlie itu yang memerlukan penanganan medis. Itu darurat pada waktu itu. Jadi setelah itu ya seperti disampaikan Pak Gufron tadi, penyidik juga menghubungi kami, lampu sudah kami hidupkan. Jadi memang ada hal-hal yang memang dia ngakui dia ngaku kami lampu sudah kami hidupkan, kami akan keluar. Jadi untuk itu seperti yang disampaikan Pak Gufron, dia akan memberikan surat untuk panggilan. Jadi itu yang bisa saya lengkapi dari proses penangkapan kemarin. Jadi berdasar kebijakan proses jual beli yang dengan itikat baik sampai kemudian dikriminalisasi dengan tipis aja. Dari sini kami sebagai penasihat hukum yang sangat selalu mendampingi, selalu Pak Charlie Chandra ini begitu kooperatif, dipanggil datang, selalu datang tepat waktu. Tapi kok tiba-tiba ya proses penangkapan. Ini yang dapat saya sampaikan, menambah yang sudah sampaikan Pak Gufron tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Pak Samsudzalam, ini ada istri dari Pak Charlie Chandra. Beliau nanti akan menjelaskan apa yang dialami dan perasaan keluarga karena ada tindakan brutal dari Polda Banten. Ada Bu Elis Charlie Chandra di sini hadir bersama kita. Kepada Ibu dimohonkan untuk bisa bercerita, Bu, apa yang Ibu alami saat terjadi peristiwa itu. Tim, tolong ada yang petugas penggesernya ya, biar Bang Basit ya. Oke. Silakan Ibu Elis. Ya. Selamat siang semuanya. Agak didekatkan mic yang situnya. Nah, itu. Ya, selamat siang semuanya. Saya istri Charlie Chandra, Elis. Saya di sini pertama aku ingin berterima kasih untuk kepercayaan semuanya, publik masyarakat kepada Charlie Chandra. Terima kasih sudah mempercayai Charlie Chandra. Ini merupakan dukungan moral yang sangat besar buat Charlie, buat saya dan keluarga. Ya, pada saat itu kita merasa pada saat penangkapan itu saya merasa yang ada di saya itu merasa ketakutan. Kenapa tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada apa-apa, tiba-tiba udah ada penangkapan. Dan pada saat itu karena kita sendiri dan Pak Charlie, kita minta
supaya mereka tunggu um, pengacara kita datang. Ya, dan hal itu berlanjut sampai malam, sampai minggunya juga, ya, sampai mereka di sana sampai hari Senin. Apa yang Pas terjadi hari, pada saat malam itu, apa benar lampu di dalam rumah itu iya, dimatikan? ada dimatiin. Iya, Itu memang nggak ada listrik sama sekali ya. Tentunya nggak kan ada, nggak ada. sementara Jadi, ada orang tua. jadi benar-benar gelap, benar-benar gelap. Sampai besok hari Minggunya juga masih kita, maksudnya sampai besok paginya kirain polisinya udah pulang ya, tapi ternyata masih belum, masih ada di luar, dan orangnya banyak gitu, banyak, dan Apa orang ada nggak bisa masuk. berusaha juga untuk memanggil atau apa, mengetok pintu? Iya, iya, mengetok pintu, terus bel terus, Bel terus. ya, terus waktu pada saat itu dia ini kasih surat pemanggilan pertama pada paginya. Sempat juga terhalangi ya, ada pesanan makanan segala macam. Apa yang Ya, kita dengar? karena mereka apabila ada orang yang mau masuk, mereka pengen ikut, maksudnya mau masuk gitu, kayak mau ikut nyusup masuk. gitu ya. Terus yang Jadi 82 tahun itu siapa, Bu? itu mama saya. Mama saya kondisinya emang dia udah sakit lama. Dia sakit penyakit orang tua, Parkinson. Jadi kalau misalnya dia dia perlu oksigen. Kalau oksigennya lagi turun, dia perlu itu. Jadi di rumah kita selalu ada tersedia tabung oksigennya, selalu ada. Dan Kalau makanan itu datang selama dari hari Minggunya, hari Sabtunya kan kita nggak ada masalah makan, masih oke. Nah, hari Minggunya itu, nah kita agak kesusahan keluar masuknya. Jadi kalau misalnya kayak ada orang yang mau datang juga nggak dikasih gitu. Terus ada kalau misalnya kita sendiri juga takut mau pesen Gojek karena nggak berani keluar gitu. Jadi akhirnya hari Minggu kita semua di rumah, dan hari Seninnya kita sempat berpikir, ini anak-anak gimana ya, mau sekolah nggak gitu. Maksudnya gimana cara keluarnya gitu kan. Biar nggak khawatir mereka masuk gitu ya. Iya, sempat kepikir apa anak-anak mau diliburkan dulu hari Seninnya. Tapi pagi itu ya Pak Kozin datang, akhirnya anak-anak bisa sekolah, dan ya anak-anak hari Senin sekolah. Hari Senin kita beraktivitas seperti biasa. Nah, hari aparat masih di depan, tapi mereka udah nggak berani deket-deket, maksudnya. Jadi kita keluar masuk bisa hari Seninnya. Jadi hari Senin anak-anak keluar masuk sekolah, terus les sore. Nah, pas sorenya jam 6 saya sama anak-anak pulang dari pulang les. Nah, dari sana aku lihat mereka banyak sekali orangnya yang berkumpul. Nah, pas itu saya di mobil dengan anak-anak, dan mereka datang menghampiri mobil saya dengan mengetok jendela supaya aku turun gitu. Tapi karena ada anak-anak, aku nggak mau turun karena aku nggak mau hal begini itu kelihatan anak-anak saya. Jadi udah di depan rumah. Wah, mereka udah di depan rumah. Sampai dengan mobil itu di depan rumah. Iya, mereka di depan rumah. Iya. Untuk memaksa suruh supaya aku turun, memanggil saya turun gitu ya. Nah, tapi karena ini aku pikir ini aku nggak mau anak-anak lihat, akhirnya aku putar mobil ini titipin anak saya ke tetangga.
Baik, harapannya Bu terhadap kasus yang dialami suami Ibu apa kepada masyarakat, kepada Pak Polisi dan yang lain? Saya berharap masyarakat publik tetap mendukung Charlie Chandra, tetap mempercayai Charlie Chandra bahwa dia ada di pihak yang benar. Dia bukan orang jahat, dia bukan maling tanah, begitu juga papanya. Suami saya orang yang baik. Dia tidak melakukan hal-hal begitu. Saya mohon supaya keadilan bisa kita dapati, nama baik bisa kita dapat kembali. Dan sekarang suami saya udah ditahan. Saya mohon masyarakat bisa mengikuti dan mengawal terus kasus ini sampai ke persidangan, agar di persidangan hakim jaksa bisa bersikap netral dalam kasus ini. Saya, anak-anak sangat merindukan suami saya, papanya. Anak saya setiap malam mencari papanya, selalu menanyakan dedinya ada di mana. Saya bilang dedinya lagi kerja di luar. Ditanya terus berapa lama pulangnya, dan itu saya saya sangat nggak bisa menjawab. Aku sangat bingung gimana menjawabnya. Ini ada catatan, kemarin anak saya sempat chat teks ke dedinya, ke nomor handphonenya. Dia suruh dia minta ayahnya segera pulang. Dia tanya ayahnya ada di mana. Dan ini dia ada tulisan buat dedinya. From Christopher for Daddy. I love you because you are the best. And you are hard working. Ini sangat menyakitkan sekali buat kita, buat saya. Saya berharap ini cepat selesai. Suami saya bisa segera pulang, bisa segera berkumpul dengan anak-anaknya. Saya juga bingung harus kemana, harus berharap kemana agar keadilan ini ada buat Charlie, buat keluarga saya. Aku mohon doanya agar kasus ini bisa cepat selesai dan Charlie bisa dapat keadilan dan mendapatkan kembali nama baik Charlie dan buat papanya Sumita Chandra. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elis. Terima kasih Bu Elis. Kita semua tentu prihatin. Mohon maaf nih, saya pun jadi terbawa emosi. Ya, karena setiap kita kan bagian dari sebuah keluarga. Ketika kita mendengar seorang anak menanyakan tentang kondisi ayahnya dan dengan kepolosannya menyatakan ayahnya adalah seorang pekerja keras dan selalu mencintai ayahnya, kita sebagai ayah tentu terbayang bagaimana kalau kondisi itu terjadi pada kita, dan kita juga sebagai ayah tentu juga punya keinginan agar bisa membersamai anak-anak kita. Baik Bu Elis yang sabar, mudah-mudahan Pak Hakim, Pak Jaksa mendengar keluhan ini sehingga bisa membantu, setidaknya bagi Pak Jaksa membantu memberikan penangguhan,
Pak Hakim bisa memberi vonis yang membebaskan. Karena sekali lagi Charlie Chandra itu adalah korban. Yang jahat itu adalah Agung Sedayu. Yang jahat itu Aguan. Ini di majalah Gatra sudah ada jejak kelam Agung Sedayu di PIK 2. Dan perkara ini sudah dikabarkan oleh majalah Gatra, sengketa sertifikat nomor 5 Desa Limo. Dibongkar semua oleh majalah Gatra. Dan mohon maaf, berkasnya, putusan perdatanya itu penggugat yang menggugat Pak Sumita Chandra itu sudah ditolak sampai kasasi, dan dalam pertimbangan kasasi ditegaskan saat itu pengadilan tingginya masih di Bandung karena masih Jawa Barat, belum pisah jadi Banten. Ini kasus sudah lama sebenarnya. Itu ditegaskan, kasasi ditolak, dan dipertimbangkan bahwa Pak Sumita Chandra itu adalah pemilik sah sertifikat nomor 5 di Desa Limo ini. Dan kita tahu modus operandi Agung Sedayu Group dalam melakukan perampasan tanah itu selalu menggunakan person lain, mengurus dengan, saya tidak sebut oknum BPN, orang-orang BPN. Sama seperti kasus pagar laut, orang-orang BPN yang kemudian dijadikan sarana untuk merampas tanah rakyat. Bukan hanya rakyat pribumi, non pribumi pun dimakan oleh Aguan ini. Baik, ada di tengah-tengah kita dan Puspom Abri ya, yang pada kejadian itu ada di TKP. Kepada Pak Maijen Purnawirawan TNI Samsu Jalal, mohon berkenan untuk menyampaikan pandangannya Pak untuk memberikan pembelaan. Silakan. Gak apa-apa, ini anu aja. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih sekali hadir pada sore yang berbahagia ini bersama kawan saya pengetahuan juga, Pak saya Didu. Alhamdulillah. Terus terang saja, kami ini purnawirawan ya, nggak ada apa-apanya. Kami sebagai orang yang beriman ya, hanya amal ma'ruf nahi mungkar. Sampai sama polisi saya bilang, kalian ini apa sih? Kalian polisi rakyat atau polisi aguan? Saya bilang gitu. Ada apa? Saya bilang, Bu ya yang sopan. Ini rumahnya dikepung kayak gitu kan. Alhamdulillah juga banyak juga anggota-anggota polisi militer yang hadir pada waktu itu. Ya, mereka juga loyal, solidar. Wah, ini ada Samsu Jalal nih, ada apa? Nah, mereka hadir. Jadi untuk dalam Puspom nggak usah khawatir karena anggota yang hadir juga bukan apa-apa. Hanya ada Samsu Jalal, itu aja. Jadi saya ini terpanggil. Karena apa? Itu saya bilang, kita ini apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak ada lain lagi. Karena bakal kita itu aja. Bagaimana untuk menegakkan keadilan. Mencegah kemungkaran itu kan. Nah, saya hadir malam itu juga untuk mencegah kemungkaran. Karena saya tahu siapa Aguan. Itu sama aja. Oh, kita mengerti juga lah. Polisi bukan main kan. Bangun apa di PIK 2 itu? Di Pantai Indah Kapuk itu. Bangun posko Brimob sana kan. Diresmikan oleh Kapolri gitu kan. Astagfirullah, saya nggak tahu lah. Makanya negeri kita ini apa sih? Negeri kita yang berkeadilan kan. Di dada kami ini Sumpah Prajurit Sabta Marga masih menempel nih. Kan? Jadi kalau ada yang mungkar itu enggak wajib, kewajiban kita untuk mencegahnya gitu ya. Kita yang mau menegakkan yang baik. Kalau itu baik, oke. Itu amal perbuatan kita. Karena kita mencari bakal aja untuk bakal kita nanti di hari belakangan nih, hari depan nanti. Itu aja. Jadi saya terima kasih kepada Ibu Chandra juga, Ibu Charlie, ya masih mentalnya masih kuat walaupun anaknya juga menanyakan mana papa, mana ayah. Ya. Tapi insya Allah ya, Tuhan akan memberikan keberkahan dan memberikan dukungan moral ya supaya tetap tabah. Karena percayalah, yang kalau kita orang Jawa bilang Tuhan itu tidak pernah sare kan. Allah itu juga pernah tidur. Dia pasti mendengarkan dan mengawasi mana yang baik, mana yang tidak baik. Insya Allah itu Pak Charlie itu berbuat baik kan.
karena dia mempertahankan hak dia kan itu. Hanya si Aguan yang bisa merampok dengan ahli nafiah itu. Saya tahu kok. Saya tahu Aguan juga, saya tahu ahli nafiah. Saya pernah juga memperjuangkan tanah di mana namanya itu di sana juga. Itu juga tanah orang dibeli, ditawar serendah-rendahnya, kalau nggak dipaksa, nah dikerjain oleh polisi. Hanya polisi sejak dulu sudah bekerjasama dengan ahli nafiah itu. Nah, akhirnya apa? Belum lunas dibayar, cari tanah yang lain. Dipaksakan juga begitu. Begitulah seterusnya. Sehingga tanah-tanah di sana itu sudah dikuasai oleh mereka semuanya. Nah, inilah yang mereka akhirnya mungkin waktu itu Presiden ke-7 meresmikan sebagai PSN kan itu. Itu apa? Tanah rampok. Jadi nggak benar itu. Jadi makanya saya terus terang aja dengan para penolak hanya itu aja. Amal ma'ruf nahi mungkar. Gak ada lagi. Kita juga mengharapkan dukungan. Dan tadi saya dengar mahasiswa sudah siap memberikan ultimatum sama DPR juga. Tanggal 7 Juli bilangnya kami akan turun, akan menduduki DPR. Dan itu Legend Marina Soeharto tuh bagus tuh. Pokoknya bubarkan DPR, kembali ke Undang-Undang 45. Itu yang paling sampai Punarawan itu kan itu aja gitu. Dan yang lainnya itu reshuffle itu betul. Karena yang duduk di kabinet sekarang itu kan orang-orang Jokowi semua gitu. Dan ya, itu aja yang kami sampaikan. Semoga Allah juga selalu memberkati kita semuanya. Selalu panjang umur. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsu Jalal. Bahkan bukan hanya pernyataan beliau ini ada di lokasi dan ya mampu memberikan perlindungan kepada Pak Charlie Chandra. Memang modusnya polisi ini baru melakukan tindakan kalau sudah nggak ada lawyer dan malam-malam, sudah mirip PKI aja, maka saya sebut sudah mirip PKI malam-malam gitu. Kalau PKI itu kan komunis wajar, ini polisi kok melakukan hal seperti PKI. Jadi polisi itu seperti apa sebenarnya? Dan hadir di tengah kita Bang Said Didu yang juga sudah lama setahun lebih mengadvokasi kezaliman PIK 2. Maka kita mintakan beliau agar kita paham peta kezaliman proyek PIK 2 ini di tanah Banten, bukan hanya yang terjadi terhadap Pak Charlie Chandra. Kepada Pak Said Didu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat 1 tahun saya Gufron dengan PP Muhammadiyah menyatakan berada di garis terdepan untuk membela rakyat yang terzolim. Hari ini pas 1 tahun tepat di kantor PP Muhammadiyah. Jadi saya pikir hanya jalan Allah aja yang menuntun. Bagi saya, Charlie Chandra adalah pahlawan. Karena dari sekian puluh orang yang kena kasus seperti Charlie Chandra, itu tidak ada yang berani masang badan. 3 hari sebelum Charlie Chandra ditangkap, dia bawa toko besar, etnis Chinese juga, dan orang kaya, jauh lebih kaya dari Charlie Chandra, yang tanahnya sedang digusur, dan kita mau bela. Setelah saya kontak lagi, dia mundur, dan berkali-kali seperti itu, banyak sekali. Tetangga saya etnis Chinese juga, supaya orang paham bahwa ini bukan masalah etnis. Itu bayangkan, ibunya sudah tua, datang penyidik ke rumahnya, disidik, habis itu berapa hari kemudian meninggal. Polisi datang dengan etnis tertentu, tahulah, etnis timur. Nah, jadi intimidasi seperti ini berlanjut terus. Jadi saya ingin menyatakan penangkapan Charlie Chandra itu adalah proklamasi dari PIK 2 menyatakan aku masih kuat dan kalian nggak bisa lawan saya. Itu proklamasi. Itu proklamasi bagi mereka. Jadi jangan anggap ini kasus sederhana. Ini kasus pesan PIK 2. Hai aparat, lakukan yang aku minta sekarang. Saya pikir perintah itu datang dari Aguan dan dilaksanakan.
Karena mereka sekarang ini betul-betul ingin menunjukkan giginya bahwa Charlie Chandra saja yang pemberani aku masih bisa hadapi. Dan ingat, penyidik yang muncul terus hanya satu. Siapa namanya? AKP Yan Hendra. Itu satu, dan itu juga yang melakukan hal yang sama di berbagai kasus yang dikriminalisasi. Orang itu juga. Jadi, mohon publik paham, penangkapan Charlie Chandra adalah proklamasi PIK 2 bahwa jangan coba-coba lawan saya karena polisi masih di tangan saya. Itu saya pikir pesannya. Jadi jangan terlalu banyak kasus hukum. Nah, saya berharap dengan terbukanya di pengadilan nanti itu kita buka semua apa yang terjadi. Ada dua tokoh besar yang sekarang juga melakukan yang hal sama. Ada yang dipenjarakan suami istri, nggak usah saya sebutkan namanya. Suami istri dipenjarakan, itu bekas teman Aguan. Dan hampir semua bekas yang dekat berhubungan dengan Aguan, dengan Ali Hanafi, itu dikerjakan seperti itu. Saya nanti cerita tentang rakyat yang hadapi. Ini sengaja saya buka ke publik supaya ini kita harus melawan. Nggak ada yang lain. Nah, itu dua orang, tahu nggak sekarang, dikeluarkan dengan baru bisa bicara 2026. Ya, saya nggak perlu nyebutkan namanya. Banyak kali, ada di masih di penjara sekarang. Ada sudah di penjara sekarang. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih kasus ini bisa terjadi sehingga seakan-akan mereka betul-betul berkuasa. Begini proses yang terjadi. Ini kita harus buka, Pak. Saya terima kasih kepada orang-orang yang hadir di sini yang benar-benar jiwa ikhlas berjuangnya sudah melebihi dari manusia normal. Saya tahu Pak Gufroni 24 jam, Pak Ahmad Syahir 24 jam. Kami semua 24 jam mengikuti. Tidak ada kecuali panggilan mengusir oligarki dari Indonesia yang merampas rakyat. Tidak ada jalan lain. Nah, begini. Jadi kepada seluruh kenapa sih mereka bisa melakukan? Ini sebenarnya kasus PIK 2 itu dimulai dari RUTEW dan RUTR 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati Tangerang. Kita tahu siapa Bupati Tangerang saat itu? Yang turun-temurun itu. Ahmad Jati. Oke? Nah, bekerja sama dengan PIK 2. Sehingga apa yang terjadi? Diberikanlah izin prinsip kepada PIK 2, kepada wilayah itu. Nah, seakan-akan wilayah setelah dapat izin prinsip loh, bukan izin pembebasan loh, bahwa apabila Anda mau membangun boleh, itu biasa. Tapi dibalik kepada seluruh aparat itu seakan-akan wilayah itu sudah pengakuan milik dia. Itulah kata-kata Ali Hanafi kepada siapa? Sumita Chandra menyatakan, tanahmu masuk peta kami. Dan itu dilakukan ke semua orang yang punya tanah. Ternyata termasuk tanah Said Didu menyatakan masuk peta kami. Masuk peta kami kan kurang ajar. Seakan-akan tanah itu sudah miliknya. Nah, dengan masuk peta itu, maka seakan-akan terserah. Nah, setelah masuk peta, izin prinsip, maka semua data tanah yang ada di situ ada di tangan PIK 2. Kerjasama dengan kepala desa, BPN, semua ada di tanah. Bayangkan, tanah saya yang ada di sana, saya sendiri nggak tahu luasnya. Dia tahu luasnya. Bayangkan saya kan bilang, tanah saya sekitar 9 hektar. Di Rut Agung Sayu menyatakan tanah saya itu cuma 9 hektar. Hebat kan? Di Rut PIK 2 tahu tanahnya saya itu. Nomor 10. Saya itu sendiri nggak tahu tanahnya berapa. Bayangkan. Tanah semua.
bisa merekayasa semua kasus-kasus yang ada di sekitar daerah tersebut. Sebagai penasehatnya Abdesi tersebut. Jadi ini politik sangat besar sehingga kepala desa digerakkan untuk meneruskan kerjaan Jokowi. Setelah itu Jokowi memberikan PSN kepada PIK 2. Jadi ini bukan pekerjaan sederhana, ini adalah perampasan negara secara sistematis lewat Joko Widodo bersama Aguan, bersama Abdesi. Gantung Jokowi. Nah, jadi kita harus membacanya secara bahwa ini adalah politik yang sangat besar. Nah, saya lanjut. Setelah pengusaha menjadi penguasa lahan tersebut, maka semua data tanah itu dipegang oleh dia. Dan ingat, kalau kita sudah punya sertifikat, masa seluruh sejarah tanah itu ada di BPN. Kita nggak pegang lagi aslinya. Artinya, BPN bisa merekayasa bahwa tanah Saididu itu tidak sah karena milik orang lain. Dan itu yang terjadi semua di wilayah Banten. Raja-raja dilakukan seperti itu. Bayangkan cuma raja nggak berani bicara. Tahu-tahu namanya berubah. Tahu-tahu namanya berubah. Nah, karena itu kekuasaan BPN. Jadi menurut saya, nah itulah yang terjadi. Yang terjadi Charlie Chandra juga seperti itu. Dan kasus lain seperti itu. Anda bisa bayangkan. Tetangga satu lagi saya. Banyak sekali kasus yang saya pahami. Bayangkan. Tanahnya sekitar 20 hektar. Sepakat 5 hektar dijual. Oke? Dengan harga yang pas. Tahu-tahu datang panggilan polisi bahwa yang 15 hektar bermasalah. 20 bermasalah. Karena dianggap bermasalah, maka dipaksalah menjual 15 hektar itu dengan harga kesepakatan. Kalau enggak, Anda dipenjara. Begitu caranya mereka. Jadi biasanya diakui sah, ini banyak sekali seperti sah sebagian, habis itu dianggap yang lainnya tidak sah, badan dipaksa. Dan itu, ya pelakunya, yang tadi itu, yang nggak bisa disentuh, yang berinisial A itu, bukan AL Wijaya. Nah, itu modus yang terjadi banyak sekali. Problemnya adalah dengan sekarang Charlie Chandra semua tiarap. Maka untuk membangkitkan kembali, maka Charlie Chandra kita harus bela sampai pembelaan terakhir. Nggak ada jalan lain. Kalau Charlie Chandra ini berhasil, maka Banten habis, Indonesia habis. Seluruh modus ini dilakukan di seluruh Indonesia karena pelakunya adalah, mohon maaf, itu adalah aparat desa dan seluruh aparat BPN, aparat hukum itu melakukan hal yang sama di Marwali, di Makassar, di Surabaya, apalagi di Kalimantan, di Maluku, di Papua, itu terjadi semua. Jadi sebenarnya bangsa ini sedang dirampas oleh mereka. PIK 2 adalah puncak gunung es yang terjadi ya sekarang. Bapak bisa bayangkan sekarang malam sekarang ini masih tiap malam itu 11 kampung karena 2 benteng sekarang itu benteng bapak-bapak ini membela korban. Dan benteng kampung, 11 kampung di 2 kecamatan itu beronda setiap malam karena sedang terjadi penggusuran oleh PIK 2, oleh mereka. Dan ini kalau itu jebol, maka seluruh wilayah lain akan jebol. Kalau Charlie Chandra jebol, maka semua perampasan hak tanah rakyat akan habis. Jadi itu dibacanya seperti jangan dibacakan di kasus kecil, di kasus yang sangat besar. Karena seluruh rakyat akan terancam. Nah, sekarang saya mohon maaf, saya
agak panjang bicara karena ini saya menganggap bagaimana cara mereka merampas tanah rakyat? Ada 8 cara yang mereka lakukan. Nanti saya bicara ngisi lagi tadi bicara tentang bagaimana merampas aset negara. Ini satu, 8 modus pengambilan paksa oleh PIK 2. Satu, dipaksa jual saat di rumah sakit diatur oleh oknum aparat, notaris, dan pengembang. Datang ke rumah sakit. Tidak sedikit orang yang sedang sakit itu dilakukan hal yang sama, termasuk Pak Fuad, ini kan dibikin isu seakan-akan melarikan diri, padahal belum tersangka. Kok melarikan diri? Dan kita tahu pengacara yang dapat karpet merah terus sejak zaman Jokowi, kita tahu siapa dia. Dia laporkan semut pun, maka semut itu juga ditangkap. Iya, betul. Ya, jangankan orang, semut aja ditangkap. Semut dilaporin bisa ditangkap. Dia. Dan itu tidak lebih dari 24 jam semua ditangkap. Jadi jangan ada bisa membantah bahwa aparat pernah dibawa kendali aguan. Karena pengacara PIK 2 laporkan semut pun semutnya ditangkap. Itu betapa arogannya mereka. Nanti nggak usah lah, ulama apalagi. Oke, yang kedua, dipaksa jual di kantor aparat dengan ancaman bahwa surat tanahnya palsu dan tumpang tindih. Ini modus kedua, dan ini terjadi. Yang ketiga, dipaksa jual tanah dengan bahwa surat tanahnya palsu atau tumpang tindih. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipaksa jual di penjara atau di tahanan dengan alasan pemalsuan surat. Ini terjadi Charlie Chandra. Ini kan negosiasi bahwa udahlah, akui aja, jual aja. Jadi bayangkan, nah ini kasus pertama yang ingkrah sekarang, supaya publik paham. Bukan kasus kedua. Nah, dipaksa, kan lucu. Ini perlu publik paham. Di Banten, siapapun berperkara tanah yang menang adalah aguan. Lucu. Nah, saudara berperkara, kalau siapa menang, aguan yang ngambil tanahnya. Berperkasi ada dengan tetangganya, aguan yang ngambil tanahnya. Lucu, yang berperkara orang lain tapi yang ngambil aguan. Terus negara apa ini? Ya, kalau kasus Charlie Chandra bertentangan dengan siapa pembeli tanah itu, siapa namanya? Mio. Yang mengakui? Dapat Mio. Ya, kalau dia menang yang dia dong dapat. Kenapa aguan yang dapat? Dipakai aja. Kasus kuat juga begitu, kasus macam-macam begitu. Jadi semua orang berperkara, Anda berperkara dengan iblis pun di wilayah PIK 2, itu yang menang adalah aguan. Tanahnya dia ambil aguan. Aparat hukum harus mendengar ini, bahwa ini tidak masuk akal. Saudara berperkara karena di bawah aguan, tapi tanahnya kalau siapa yang menang, kalau kalah maka tanah masuk ke PIK 2. Ini logika mana? Harusnya tanahnya pindah ke saudaranya dong, bukan pindah ke aguan dong. Nah, ini logika mana gitu nih? Ini mohon maaf karena saya bukan orang hukum maka berpikir liar aja, karena memang menghadapi orang liar harus kita berpikir liar juga. Nah, jadi sekarang sebenarnya semua perkara tanah di PIK 2, apapun perkaranya itu yang menang aguan. Terus negara ini mau diapain? Oke. Yang keempat, dipaksa jual di kantor pengembang dan disaksikan oleh aparat dengan ancaman bahwa ada masalah surat tanah. Ini kasus Chandra Charlie juga demikian, kasusnya seperti itu. Bayangkan Chandra Charlie datang ke kantor PIK 2, aparat polisi ada di sana. Polisi siapa itu? Ini ada di sana dan penyidiknya. Ini negara apa gitu loh. Nah, dipaksa oleh aparat
desa dengan surat tanah tumpang tindih. Ini aparat desa, ingat di desa ya, di desa itu girik yang banyak. Dan itu betul di tangan desa. Dan ingat, semua kepala desa di wilayah Banten itu sudah betul-betul ujung tombak daripada PIK 2. PIK 2. Nah, jadi ya tadi saya katakan, Ketua Abdesi Nasional itu yang mengusulkan Jokowi 3 periode. Itu deh kepala desa Kosambi. Dan siapa di belakangnya? Artinya negara ini memang Jokowi mau ngambil alih lewat aguan dengan menggunakan seluruh perangkat yang ada. Ketujuh, dipaksa jual dengan alasan harus dibebaskan karena PSN. Ini yang dipakai pada saat PSN, padahal PSN-nya hanya di 1.700 hektar, 50 hektar. Nah, ini yang dipakai. Yang ke-8 dipaksa jual dengan cara lahan diisolasi dan dibayar dengan harga yang sangat murah. Ini diisolasi tanah saya saja. Itu ada 1 hektar sawah saya nggak bisa lagi ditanami karena irigasinya sudah ditutup oleh PIK 2. Hektaran tanah yang ada di wilayah itu yang nggak bisa ditanami lagi. Kampung-kampung diisolasi seperti itu. Nah, terus pertanyaan saya sekarang, Pak Sugeng Waras di sini, darah saya mendidih, Pak. Melihat bahwa ada orang yang sangat istimewa yang tidak bisa disentuh oleh hukum dan dia bisa mengatur aparat hukum untuk merampok negara. Saya yakin Pak Presiden Prabowo seorang jenderal, mudah-mudahan darahnya juga mendidih dan selalu menyatakan saya rela mati bersama rakyat. Dan saya dari awal menyatakan Pak Prabowo kalau mau mati bersama rakyat, datanglah ke PIK 2 dan kita mati bersama di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bang Marwan Batubara untuk menyampaikan pandangan. Tolong ada yang menggeser ke Bang Marwan. Ya, pakai ini Bang. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, oh ya. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentu saja kita ingin mengucapkan rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah yang dialami oleh sahabat kita, yaitu Pak Charlie Chandra, termasuk juga sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas keberanian beliau bersikap seperti tadi sudah disebut Pak Said, ada puluhan orang yang mengalami hal yang sama, tapi justru hanya beliaulah yang berani untuk bersikap. Bersikap untuk apa? Bersikap untuk melawan kezoliman, untuk mempertahankan hak. Jadi ada faktor bahwa haknya dizolimi. Oleh siapa? Oleh rezim. Siapa rezimnya? Rezimnya adalah rezim oligarki hitam yang melakukan kejahatan state corporate crime. Jadi kalau kita sebut-sebut tadi polisi, Polda Banten misalnya, lalu ada nama tadi yang disebut sebagai Yan Hendra, maka ini hanya operator lapangan, ya, operator lapangan, karena di atas itu pasti ada Kapolda, ada Kapolri. Kapolri kalau dulu bosnya itu adalah Joko Widodo, ya, Joko Widodo. Jadi kalau kita lihat siapa sebetulnya pelaku state corporate crime ini, maka kita urutlah dari atas sampai ke bawah, sampai ke polisi yang hanya jadi kacung-kacung gitu. Ini yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kedua, perlu kita ingatkan bahwa di bawah rezim oligarki itu yang namanya hukum, keadilan,
hak asasi manusia itu sudah diinjak-injak, ya, sehingga seperti apapun kita berusaha, kalau memang mereka merasa bahwa pendekatan otoritarianisme, kemudian pendekatan politik kekuasaan, lalu dukungan dana yang sangat kuat dari oligarki, maka semuanya akan bisa dikalahkan. Nah, karena itu saya kira kita harus bangkit. Bangkitnya seperti apa? Ya, rakyat harus melawan seperti yang sudah ditunjukkan oleh Pak Charlie Chandra. Karena itulah mari kita siap-siap untuk bergabung bersama, ya, kita akan menunjukkan perlawanan kepada rezim oligarki hitam ini yang melakukan pendekatan politik kekuasaan secara otoriter menggunakan uang dan juga aparat negara agar ini bisa berhenti seperti yang disebutkan Pak Said Didu tadi. Nah, bagaimana supaya bisa berhenti? Maka kita mengingatkan, selain tadi mengajak rakyat, kita mengingatkan pertama itu adalah DPR, ya. DPR ini memang pimpinan partainya bisa saja menikmati banyak kenikmatan logistik dari aguan. Maka kita ingin menyadarkan mereka bahwa kezoliman ini sudah di depan mata dan mengancam kelangsungan NKRI, mengancam kelangsungan eksistensi dari NKRI, karena yang akan berdaulat itu adalah negara PIK 2 misalnya, atau negara PIK 1, atau di mana saja oligarki hitam itu punya lahan atau kekuasaan, maka di sana mereka lah yang berkuasa. Bukan lagi negara Kesatuan Republik Indonesia atau rakyat yang berdaulat, tetapi adalah oligarki hitam pelaku state corporate crime. Jadi pertama tadi ke DPR, kemudian kepada Pak Prabowo yang dulu sudah bersumpah, ya, ingin untuk menghilangkan adanya negara dalam negara. Faktanya, meskipun presiden sudah berganti lebih dari 6 bulan, mereka merasa aman. Kenapa? Karena tidak ada upaya yang serius dari Pak Prabowo dan menteri-menterinya untuk menghentikan kejahatan mereka ini. Tidak ada upaya yang serius. Yang dilakukan pamer sandiwara, cabut pagar laut, yang diproses hanya kepala desa 1 orang, lalu belakangan dilepaskan. Sama juga yang dilakukan oleh Ketua ATR BPN yang namanya Nusron, menyebutkan ada perampasan hutan lindung, tapi belakangan tidak jelas rimbanya ini sudah sampai kemana. Padahal itu adalah aset negara yang tidak jelas bagaimana ini transaksinya dengan aguan, dengan PIK 2. Nah, karena itu kita ingin menuntut ke Pak Prabowo, janganlah terus omon-omon, sementara kejahatan state corporate crime ini masih terus berlangsung di depan mata, dan ini akan mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ya, kemudian yang terakhir, saya kira kita juga ingin mengingatkan kepada otoritas jasa keuangan untuk menghentikan yang namanya PIK 2 ini supaya di-listing dari Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena lahan yang dikuasai untuk bisnis propertinya itu diperoleh dengan cara zolim, mengambil alih tanah milik negara, sekaligus merampas tanah rakyat yang sangat jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan dengan pendekatan tadi saya sebut adalah pendekatan politik kekuasaan zolim yang menggunakan aparat negara untuk kepentingan sempit bagi orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan tidak peduli dengan bagaimana rakyat itu akan menderita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, tolong dibantu
Ya, selanjutnya Pak Sugeng Waras untuk bisa menyampaikan dukungannya untuk Pak Charlie Chandra. Silakan Pak Sugeng. Beliau Ketua Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI). Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku, saya fokus kepada menanggapi sehingga kita punya pemikiran, pandangan terhadap kasus kriminalisasi terhadap saudara kita Chandra. Namun izinkan sebelumnya saya membuka latar belakang atau hal-hal yang membuat kita lebih yakin terhadap perjuangan kita. Karena saya sadar bahwa di sekitar kita sekarang ini ada kawan-kawan pejuang, juga ada kawan-kawan medsos yang kita sama-sama bisa membesarkan, bisa meluaskan apa yang kita rencanakan dan apa yang akan kita lakukan ke depan menghadapi masalah seperti ini. Saudara-saudara, kita nggak usah berkecil hati. Kita berada pada pihak yang benar. Kenapa saya katakan begitu? Negara kita itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya kalau negara hukum mengedepankan hukum, mengutamakan hukum. Tetapi kalau negara kekuasaan mengutamakan kekuasaannya. Ya contohnya seperti peristiwa kriminalisasi waktu penangkapan saudara kita Charlie Chandra. Negara yang mengutamakan hukum pasti yakin, kita ingat, sumber hukum yang tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya singgung agar menambah keyakinan kita bahwa perjuangan kita pada perjuangan yang benar. Bukan andal apa asal-asalan. Di mana disebutkan pada pasal 28 bahwa kita diberi kesempatan berserikat, berkumpul yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi banyak sekali yang jadi pedoman pegangan kita. Pada pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 45, di sana jelas apa yang kita perjuangkan. Bahwa kita sesungguhnya mempunyai hak untuk kebebasan kemerdekaan. Oleh karenanya atau oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang menjadi dasar kita. Kita sebenarnya sedang melawan penjajah. Bentuk penjajahan singkat saja statikan ya seperti yang dilakukan Aguan. Jadi itu penjajah yang harus kita lawan. Jangan ragu-ragu. Kalian tidak bekerja sendirian. Saya, Pak Samsu Jalal, orang yang masih muda-muda ini, karena Pak Samsu Jalal baru menginjak 82. Saya sendiri katanya istri saya sekarang sudah berumur 75. Nah, itu tidak menjadikan kendala. Saya tetap menemani bersama teman-teman Purnawirawan. Yakinlah, Purnawirawan akan berjuang bersama-sama Anda. Oleh karena itu, kalau ada lagi kesulitan, jangan dilupakan kita. Tarik kita. Pada prinsipnya, apapun ormas yang terdiri dari Purnawirawan, intinya berjuang bersama rakyat. Karena visi misinya dia adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini yakin. Jadi kembali kepada penjajah tadi. Kita jangan pernah ragu-ragu. Aguan penjajah. Proses ini terjadi, kekuasaan tertinggi kita adalah pada presiden yang waktu itu dijabat oleh Jokowi.
Yakinlah, saya tidak perlu banyak cerita. Jokowi adalah sumber perusak negara kita. Sumber penghancur negara kita. Sumber pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sumber perusak demokrasi. Sumber perusak konstitusi. Sumber perusak masa depan bangsa Indonesia. Itu Jokowi. Jadi kejadian ijazah palsu atau kejadian persawahan terkait Banten itu hanya sebagian dari apa yang dirusak, apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dan saya yakin kalau saudara-saudara melihat bagaimana sikap Prabowo terhadap Jokowi, hubungan Prabowo dan Jokowi, itu banyak artinya. Tetapi saya yakin bahwa Prabowo tetap berpendirian. Akhirnya Jokowi harus diadili seadil-adilnya. Saudara, kalau saya mencurhatkan sedikit betapa beratnya beban Prabowo. 6 bulan belum bersempat memikirkan masa depan. Hanya memikirkan masalah beban yang ditinggalkan oleh Jokowi. Itu harus kita maklumi. Jadi sekali lagi, jiwa yang paling dalam tetap dia bersama rakyat. Itu yakin. Karena tanpa keyakinan itu menjadi ambyar tugas kita. Saudara, saya langsung menuju kepada terkait penangkapan Charlie Chandra. Saya ikuti lewat televisi, saya ikuti lewat YouTube apa yang dilakukan oleh mereka anggota polisi dan Pak Kojinuddin termasuk Pak Gufroni. Saya ikuti seksama. Di situ saya mengelus dada. Sebenarnya polisi itu adalah pengabdi dalam rangka pemberian perlindungan, pengamanan, dan pelayanan terhadap rakyat. Kemudian ada tambahan penegakan hukum. Nah ini yang bikin rusak. Karena buktinya polisi tidak bisa melakukan berpedoman pada konstitusi yang ada. Seperti disinggung oleh saudara Kojinuddin. Kita itu punya konstitusi masing-masing. Polisi berdasarkan landasannya. Hakim, pengacara, advokat, jaksa, termasuk militer, semua ada kendalinya masing-masing. Tetapi seperti kita ketahui apa yang dilakukan polisi, tidak perlu saya ulang-ulang, itu adalah bentuk semacam bentuk penjahat. Brutal. Tidak memberi hak-hak yang harus dimiliki oleh rakyat. Makanya waktu itu Pak Kojinuddin sudah sering menyampaikan, peganglah namanya prosedur atau protap atau SOP, adanya pemanggilan pertama, ada kedua dan ketiga. Jadi tidak ada pemanggilan pertama langsung ditangkap, dikriminalisasi semacam itu. Oleh karena saya sebagai purnawirawan mengingatkan kepada teman-teman saya polisi, marilah kita berani mengoreksi diri. Itu salah. Tapi jangan salah bahwa polisi tetap ada, TNI tetap ada, maka sinerginitas ini kalau kita dengan baik, dengan tujuan baik, dengan cara yang baik, akan menjadi baik negara kita. Tetapi teman-teman polisi harus akui banyak masalah-masalah, banyak peristiwa-peristiwa di mana-mana. Apakah di Kalimantan Timur, apakah di Sumatera Utara, apakah di Surabaya, termasuk di Jawa Barat ini. Oleh karena terakhir saya mengharapkan, memohon kepada Bapak Prabowo. Pak Prabowo, Bapak harus tegas dan cepat. Kita rakyat banyak yang mengeluh, banyak menderita. Jangan hanya senyum-senyum saja. Tidak. Bapak harus turun tangan.
atasi polisimu. Kalau memang polisi berasal dari kepalanya, copot kepalanya. Masih banyak orang yang baik, orang yang lebih baik daripada ini. Karena pada dasarnya semua peristiwa yang terjadi di negara kita adalah menjadi beban, menjadi tanggung jawab Bapak sebagai kepala negara. Maju mundur negara tergantung Bapak. Cepat selesai tidaknya perkara tergantung Bapak. Makanya sering saya katakan, kebetulan Bapak ada hubungan dengan presiden kita yang terdahulu, Pak Soeharto. Kalau waktu itu Pak Soeharto berhasil menumbangkan PKI, kita semua rakyat mengharap, insya Allah Bapak Prabowo berhasil menumbangkan oligarki. Oligarki, ada oligarki kuning dan hitam. Banyak sekali menteri-menteri Bapak ini yang harus disingkirkan. Saya tidak ragu-ragu. Jadi apa yang disampaikan 8 tuntutan dari Purnawan itu tidak main-main. Itu serius. Mohon Bapak tanggapi dengan serius. Jadi sekali lagi, pemajulan terhadap Gibran bukan kita karena emosional, tetapi karena kita rasional. Kita berpikir tentang proses dan hasil pemilu tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi Bapak. Kita tetap menuntut Gibran harus dimakzulkan. Demikian sekali lagi saya simpulkan tentang kriminalisasi terhadap saudara kita Chandra. Polisi harus berjiwa besar, mau mengoreksi diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, dan insya Allah beliau selalu waras, ya, karena beliau Sugeng Waras, insya Allah. Yang tidak waras itu hari ini adalah polisi kita, aparat kita, termasuk pejabat-pejabat kita yang tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Hari ini PIK 2 sudah menderita sebegitu rupa, tapi seolah-olah tidak ada negara hadir di tengah-tengah kita. Tidak ada aparat yang mau peduli, pejabat yang mau peduli, sampai presiden pun tidak berkata sepatah kata pun untuk membela rakyatnya yang dulu memilih dirinya, yang melegitimasi dia sebagai penguasa. Selanjutnya ada dari UI Watch, silakan Pak Heru. Oke, berdiri saja Pak Heru. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada hari ini kita semua sedang mengkritisi sikap, langkah, dan tindakan dari Polri yang benar-benar membuat kita prihatin dan malu sekali. Betul? Kenapa? Karena kalau kita lihat mereka punya slogan yang namanya presisi. Ya, itu presisi apa itu namanya? Gombal semuanya. Karena di situ mereka bilang mereka akan berkeadilan, tapi faktanya mereka melakukan hal yang di luar dan melanggar slogan. Artinya di sini dari pihak Polri sendiri juga harus introspeksi dan Propam juga harus melihat seperti ini. Apakah kalian membiarkan saja, dan Kapolri juga harus, kalau memang Kapolri benar maka dia harus sadar. Tapi kalau tidak benar maka kita betul seperti Pak Sugeng tadi, kita ingatkan Presiden agar segera mengganti Kapolri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun negara seperti tidak hadir, tapi alhamdulillah kami bersyukur telah hadir di tengah kita Pak Gufroni yang memang secara resmi mewakili dari LBHAP Muhammadiyah, satu-satunya ormas yang mengadvokasi kasus PIK 2. Kita beri aplaus kepada Muhammadiyah. Ya. Kita beri doa dan dukungan kepada Persyarikatan Muhammadiyah, mudah-mudahan bisa konsisten di jalur dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada LBHAP Muhammadiyah. Baik. Dan ternyata selain LBHAP Muhammadiyah masih ada ya ormas-ormas yang mengambil alih fungsi negara yang hari ini tidak berfungsi. Di antaranya adalah ormas pejabat. Baik. Ya. Terakhir kepada ormas pejabat untuk menyampaikannya Ustaz TK Jaya. Silakan, Ustaz. Ya, nanti saya
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kumpul ya dengan satu keprihatinan terjadi pada kawan kita saudara Charlie Chandra yang didatangi oleh aparat dengan cara-cara seperti cara-cara kita lihat film G30S PKI dengan mendobrak, ya, mencongkel dan lain sebagainya. Ini cara-cara yang biadab kalau kita katakan, ya. Sementara prosedur hukumnya sudah jelas, ya. Nah, ini yang dinamakan penegak hukum yang melanggar hukum. Nah, ini yang harus kita lawan. Dan saya sampaikan kepada segenap aktivis, jawara, pendekar, laskar, malu dengan para purnawirawan kita yang turun. Saatnya kita bersatu, saatnya kita kompak lawan oligarki yang begitu jelas ya ingin merampas, merampok dan mengintimidasi daripada rakyatnya sendiri dilindungi oleh pemerintah. Ini sudah sistematis yang dilakukan oleh oknum. Kalau dikatakan oknum sudah bukanlah, BPN sudah jelas menjadi mafia tanah dari dulu. Ya, ditambah lagi dengan aparat-aparat pemerintah, terutama kepolisian yang sangat saat ini mempunyai moto melayani, mengayomi, melindungi. Itu semua bualan neraka. Ya, kalian hanya menjadi polisi-polisinya aguan yang hanya berani kepada rakyat dan tidak berani terhadap oligarki. Dan ingat, sampai kapan kalian akan begitu? Ketika kalian pensiun, kalian sudah tidak apa-apa lagi. Ya, AKP Yan Hendra yang sudah jelas-jelas dia melakukan banyak kesalahan-kesalahan tapi tetap dipakai oleh Polda Banten. Pak Suyudi ini sangat luar biasa. Ya, ini Anda punya anak buah ini sudah benar-benar kelewatan batas. Ya, dan juga Pak Kapolri, Listio Sigit ini sudah terlalu lama ya, menjabat dan juga sudah terlalu kekenyangan lah bahasanya begitu. Ya. Ini sudah kekenyangan ya dari zamannya Sambo sampai saat ini ya dia tidak tersentuh, tapi anehnya Presiden Prabowo tidak berani bertindak terhadap Listio Sigit. Ada apa dengan Pak Prabowo? Ya, Bapak adalah pimpinan kami, presiden kami dan mempunyai kekuasaan saat ini. Anda bisa melakukan apapun selama itu buat kepentingan rakyat, maka rakyat akan mendukung. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Karena rakyat ada di barisan Anda selama Anda melakukannya untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan oligarki, bukan kepentingan hanya mereka-mereka saja yang hanya ingin merampok dan merampas daripada bangsa negara kita. Sekali lagi, kepada seluruh aktivis yang saya katakan tadi, saya sebutkan tadi, jawara, ya, pendekar, laskar, tunjukkan daripada rasa idealisme kalian. Tunjukkan rasa nasionalisme kalian. Ini negara sedang dijajah. Ini negara sedang dirampok. Ini negara sedang akan dimiskinkan. Apakah kalian akan diam? Kalian punya ilmu bela diri. Kalian punya ilmu apa yang sudah diturunkan kepada kalian. Maka gunakan itu untuk membela daripada rakyat yang terzalimi. Maka dari itu, sekali lagi, gerakan ini akan terus menjadi gerakan yang besar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita tidak akan pernah gentar melawan kezaliman yang sudah dipertontonkan oleh aguan CS. Demi Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita akan melawan itu semua. Takbir. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Eka Jaya selaku pimpinan Ormas Pejabat Pengacara Jawara Bela Umat Bela Rakyat. Sebenarnya masih ada satu, yakni Aliansi Rakyat Menggugat, tapi karena waktu dan tadi ketuanya Bu Menu Ulandari mencukupkan karena sudah cukup yang lainnya. Tapi sekali lagi tepuk tangan buat Aliansi Rakyat Menggugat. Ya.
Dan terakhir akan saya bacakan pernyataan hukum. Mohon yang di belakang bisa berdiri biar bisa terlihat. Nah, yang baris depan ini tetap duduk. Baik. Ya. Oh ya ya, yang baris ini biar duduk aja. Nggak apa-apa. Yang baris 3 yang lainnya saja ya yang berdiri. Baik. Kita mulai ya. Baik. Apakah kamera sudah siap dari tadi? Memang sudah siap ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum. Tolak kriminalisasi Charlie Chandra. Selamatkan rakyat Banten dari kezaliman proyek PIK 2 milik Agwan dan Antoni Salim. Sehubungan dengan adanya upaya paksa berupa penangkapan yang dilakukan secara brutal, melabrak aturan dan melanggar hak asasi Charlie Chandra untuk melayani kepentingan oligarki PIK 2 milik Agwan dan Antoni Salim yang dilakukan oleh petugas Polda Banten pada Senin 19 Mei 2025. Kami tim penasehat hukum Charlie Chandra bersama sejumlah tokoh aktivis purnawirawan dan aktivis lainnya menyampaikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, petugas Polda Banten telah melakukan penangkapan secara brutal berupa pengepungan dan intimidasi di kediaman Charlie Chandra hingga malam hari, melarang GrabFood, mengirimkan pesanan ke rumah, menggedor-gedor pintu rumah, menyorot lampu silau ke arah rumah, menaiki tangga balkon untuk berusaha masuk, mematikan listrik hingga 2 jam dengan mengabaikan di dalam rumah ada istri, keluarga, anak-anak kecil yang butuh AC, sejumlah ART, hingga orang tua istri Charlie Chandra yang berusia 82 tahun dalam kondisi fisiknya sangat tergantung pada peralatan medis yang membutuhkan suplai listrik 24 jam, dan puncaknya mendobrak pintu dan jendela rumah, membawa paksa Charlie Chandra yang hanya bercelana pendek dan berkaus tanpa mau menunggu tim penasehat hukum untuk mendampingi. Teriakan histeris istri dan anak-anaknya tidak dihiraukan. Kedua, petugas Polda Banten telah melakukan pelanggaran prosedur hukum acara dalam penyidikan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengingat Polda Banten telah mengirimkan surat panggilan 1 nomor SPGL garing 1747 garing Romawi 5 garing res titik 19 garing 2025 garing Ditreskrimum Polda Banten tanggal 17 Mei 2025. Tindakan lanjutan dalam prosedur hukum acara setelah penerbitan surat panggilan 1 adalah menerbitkan surat panggilan 2, bukan malah melakukan penangkapan secara brutal dan melabrak aturan KUHAP. Ketiga, petugas Polda Banten telah melakukan pelanggaran hukum acara dan hak asasi manusia dalam penyidikan perkara pidana, menghalangi penasehat hukum untuk menemui Charlie Chandra saat penangkapan dengan mengabaikan ketentuan pasal 69 KUHAP junto pasal 70 ayat 1 KUHAP, dan mengabaikan hak asasi Charlie Chandra sebagai anak manusia dengan mengabaikan ketentuan pasal 5 ayat 1, pasal 6D, pasal 11 ayat 1, dan pasal 16 ayat 2, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Keempat, petugas Polda Banten telah bekerja hanya berorientasi untuk melayani kepentingan oligarki PIK 2 milik Agwan dan Antoni Salim. Mengingat pelapor PT Mandiri Bangun Makmur atau Agung Sedayu Group telah menguasai fisik tanah milik Charlie Chandra dan dijadikan kawasan industri properti Pantai Indah Kapuk 2. Modus kriminalisasi oleh polisi untuk melayani kepentingan PIK 2 jamak dilakukan kepada pemilik tanah di Banten yang menolak melepaskan haknya kepada oligarki PIK 2. Karena itu, kami meminta negara hadir dan segera mengevaluasi kinerja institusi kepolisian agar bekerja sesuai aturan. Kami juga menuntut agar negara segera menghentikan proyek PIK 2 agar tak ada lagi rakyat selaku pemilik tanah menjadi korban kerakusan oligarki PIK 2 seperti yang dialami Charlie Chandra. Negara tidak boleh kalah dengan Agwan dan Antoni Salim. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 22 Mei 2025 tertanda tim penasehat hukum Charlie Chandra. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.